Randi, kita teruskan ya. Banyak anak-anak broken home yang lahir dari keluarga yang bercerai, itu kemudian kan nggak bisa bangkit ya. Mereka hancur hidupnya, kena narkoba, seks bebas, kriminal, macam-macam yang buruk-buruk itu. Tapi kamu, ya, kamu bisa keluar dari jerat kesulitan hidup seperti itu dan bisa bangkit dan bisa seperti sekarang ini. Apa yang membuat kamu bisa bertahan waktu itu padahal usiamu masih kecil? Susah banget pertanyaannya. Oh susah Well, ya. saat itu saya tuh mikir ya, saya ini nggak mau hidup seperti mayoritas yang ada di desa-desa ini yang tidak mengerti apa yang terjadi, terus sehari-hari itu hanya mikirin buat makan besok, besok, besok gitu. Seperti masa depannya itu tidak terarah untuk berladang. Saya pikir, dan saya dulu kan sering nonton TV di tempat tetangga, kayak oh ngelihat orang kayak berdasi, berjas, itu kan sesuatu yang kita tidak bisa temukan di desa kan. Jadi ada kehidupan lain di luar sana yang kamu lihat ya. Ada kehidupan lain, saya nonton TV terus ngelihat Jakarta, ngelihat orang-orang di kantoran. Saya pengen sesuatu yang seperti itu gitu. Dan dulu saya sering dikasih tahu guru saya, Randi kamu itu anaknya pintar. Kemampuan kamu di atas rata-rata dibandingkan teman-teman kamu. Kamu harus bisa sekolah sampai, kalau bisa sampai jadi sarjana. Nah itu dulu melekat sekali di otak saya bahwa saya tidak boleh putus sekolah. Bahkan saat orang tua bercerai, saya masuk kelas 1 SMP itu saya kebingungan gimana caranya saya bisa sekolah. Untung saat itu karena tidak terlalu mahal biaya sekolah, nenek saya masih bisa bantu, dan dulu ibu saya juga baru-baru cerai, masih sering komunikasi. Cuman beberapa tahun berikutnya udah mulai hilang komunikasi juga. Baik, faktanya hari ini kita melihat Randi yang mampu untuk berdikari, mandiri, kemudian bahkan mampu mendorong masyarakat di pedesaan untuk berdaya ya. Nah, boleh tahu saat ini apa saja yang kamu lakukan di desa-desa di Kalimantan Tengah ini? Jadi kalau yang saya lakukan di Handep itu sebenarnya tidak hanya tentang bisnis ya atau tentang usaha, tapi juga banyak aspek pemberdayaan dan membantu masyarakat-masyarakat adat untuk bisa mendapatkan hak-haknya seperti hak atas hutan adat yang menjadi ruang hidup mereka. Rotan-rotan ini merupakan sumber daya alam yang sangat melekat dengan hutan, Bang Andi. Dia media tumbuhnya harus di hutan, dia tidak bisa tumbuh sebagai monokultur. Makanya kalau mereka ingin tetap ada dapat rotan, mereka harus melestarikan rotan juga. Cuman masalahnya ternyata setelah saya masuk ke desa-desa ini, sering terjadi konflik dengan perusahaan-perusahaan. Hutan tempat mereka mencari rotan, mencari madu, mencari buah-buahan, bahkan kadang berburu masih ada di sana. Itu semakin kesini semakin hilang. Terus saya mikir, kalau kita hanya fokus di pemberdayaan ekonominya kan tidak cukup. Kita harus memastikan bahwa teman-teman di desa ini bisa mendapatkan hak atas ruang hidup mereka yang sangat kritikal. Jadi apa yang kamu lakukan? Kita memfasilitasi mereka dengan berbagai pelatihan untuk menambah ini ya skills mereka. Terus juga sekarang kita sudah mulai coba membantu memfasilitasi mereka bagaimana mereka bisa dapat hak atau inilah legal acknowledgement untuk hutan adat mereka yang ada di sana. Which is sekarang itu lagi berkonflik gitu. Jadi saya tuh kadang bisa merasa hopeless kalau melihat big picture political system yang ada di Kalimantan Tengah sekarang. Di mana kayak orang-orang desa ini seolah numpang gitu loh. Nah ini jadinya kita harus approach-nya di Handep harus holistik Bang Andi. Nggak cuma ekonomi tapi juga sosial dan juga ada ecological aspeknya. Baik, mudah-mudahan ada pengambil keputusan baik di pusat maupun daerah mendengarkan pembicaraan ini sehingga mereka menyadari ada persoalan besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat, terutama masyarakat di daerah-daerah di mana hutan ini makin tergerus dan mereka terancam hidupnya ya. Kamu membayangkan aja, kalau akhirnya hutan habis apa yang terjadi pada masyarakat di kampung-kampung di desa-desamu ini? Genosida secara perlahan. Karena mereka itu saking termarginalisirnya, akses education juga sangat minim ya, akses untuk bisa keluar dari desa juga sangat minim. Ya mereka udah nggak bisa kemana-mana.
mereka itu udah di situ gitu, udah nggak bisa move somewhere else untuk mencari penghidupan baru. Kalaupun mereka pindah ke kota, mungkin life will be even harder for them. Lebih keras hidup ini ya. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau hutan di Kalimantan Tengah ini dibabat terus untuk sawit, untuk kayu. Menarik, Randy, terima kasih nih. Kamu mengingatkan siapapun yang menonton acara ini, termasuk aku, bahwa ada persoalan besar di balik produk-produk yang sedang kamu pajang hari ini. Jadi ada cerita di balik produk ini, bukan cerita tentang ketertinggalan ekonomi, tapi ada persoalan besar ya. Iya. Nah, kalau sekarang kita kembali ke produk ini siapa yang mendesain ini ya? Kita punya in-house designer, namanya Yowan, yang juga anak Kalimantan Tengah. Jadi semua tim saya itu asli orang Dayak. Dan ini saya selalu bangga karena mereka ini juga sama seperti saya sudah belajar S1, terus ada yang juga pernah keluar negeri, tapi punya visi sama gitu. Saya dipertemukan dengan orang-orang baik yang punya visi untuk membangun tempat asalnya. Coba lihat, kalau yang model dasi yang kamu pakai ini juga dari rotan? Iya, ini dari rotan. Ini topi terus ada itu tas bucket juga hat. ya? Nah, Ini diproduksi di mana ini? ini di Palangkaraya kita. Oke. Untuk jahitnya, untuk anyamannya semua di 5 desa. Oke, kemudian finishingnya Finishingnya di Palangkaraya ya. Semua. Ada berapa desa yang ada pemberdayaan di sana ya? Sekitar 2 tahun ini kita sudah bermitra dengan 5 desa, sekitar 200 pengrajin rotan dan petani rotan yang sudah Wah, ini bergabung harusnya aku dengan bisa kita. pakai nih. Itu Keren bisa juga. jadi bucket Pakai hat. tulis. Jadi pakai ini ya. Iya. Oke, ini keren banget ini ya. Yang pakai aja yang kurang keren. Mungkin harus dilepas dulu kupluknya. Oh, harus dilepas koplonya ya. Jangan, nanti botaknya kedinginan. Ini apa ini ya? Itu madu hutannya tadi. Oh, madu hutan. Tapi dikemas demikian rupa. Apa khasiat madu hutan ini ya? Banyak untuk kesehatan dan kecantikan, yang pasti untuk jaga stamina. Oke. Dan ini sangat spesial karena hanya 1 tahun sekali dipanennya saat musim buah-buah di hutan Kalimantan. Baru ada. Karena lebahnya membentuk madunya itu saat musim 1 buah. tahun 1 kali. Iya. Sebenarnya Bang Andi, kita mencoba menjadi setransparan mungkin dalam rantai pasok kita. Jadi dari hutan mana mereka mengambil material, lalu Iya. siapa yang membuat, itu kita sistemnya sangat-sangat strict di Handep. Kita memastikan bahwa tidak ada yang tereksploitasi dalam rantai pasok kita. Ini rotan yang kalau diambil Ini dari hutan rotannya. ini seperti ini. Dia berduri, jadi memang prosesnya sangat sulit. Untuk bikin satu produk ini rata-rata 1 bulan, Bang Andi. Oh, jadi kita Jadi harus memberikan kita berpikir penghargaan ya. bahwa kita harus bisa membuat produk desa-desa ini premium supaya dihargai lebih oleh customer. Setuju. Karena Dan- hasilnya pun sangat halus. Baik. Jadi apa yang terasa perubahan atau kesejahteraan apa yang dirasakan oleh 5 desa ini setelah ada pemberdayaan dari Handep ini? Ya. Jadi setelah kita running sekitar 2 tahun lebih, 2 tahun lah kurang lebih, kita melakukan survei ya untuk peningkatan pendapatan berapa. Jadi secara rata-rata data agregatnya menunjukkan 70 sampai 80% peningkatan penghasilan ibu-ibu pengrajin ini. Wow, dari yang signifikan sebelumnya. itu. Karena kalau di kita kan menerapkan fair trade ya, atau perdagangan yang Iya. adil, di mana harga yang kita tawarkan itu biasa lebih 2 kali lipat dibanding harga tengkulak. Dan itu pun harga disepakati kedua belah pihak. Oke. Kita mempertimbangkan material cost-nya, opportunity cost-nya, standar biaya hidup di sana berapa. Lalu juga kita melihat keluarga ini ada tanggungan apa. Itu kita bikin formula sendiri. Nah, apa keunggulan dari produk-produk yang dibuat dari rotan ini? Yang pertama, dia sangat unik. Anyamannya sangat halus dan tidak ditemukan di daerah lain. Yang kedua adalah untuk membeli satu produk ini akan menanam 1 pohon. Gimana? Pohon apa yang saya tanam ini? Tergantung nanti pohon-pohon lokal di sana. Bisa Oh, juga oke, menanam jadi- kembali rotan. Nah, ini produk-produk ini dipasarkan kemana saja ini? Siapa segmentasi yang dituju ini? Kita sekarang lebih banyak di domestik. Segmentasinya sekarang lebih ke middle to upper class, dan juga orang-orang yang cinta produk-produk lokal yang berbasis budaya, terus juga orang-orang yang cinta sustainability atau keberlanjutan. Nah, ada Nunjukin 3 tujuan kalau aku dengar dari Handep ini. Apa tujuan ini? visi besarnya adalah menciptakan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan selaras dan kearifan lokal. Kalau misi-misinya ya kita pemberdayaan masyarakat desa pasti, pelestarian hutan juga pasti, dan memberikan akses ke pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak di kampung.
tahun depan insya Allah program beasiswa dari Handep untuk beberapa anak muda di desa-desa binaan kita akan terrealisasi. Nah, tapi saya dengar juga katanya sudah beredar di mana? Di Malaysia, di Ya, Eropa, di ya. Amerika. Itu bagaimana itu? Malaysia, Brunei, Singapura, Heeh. Eropa, US. Jadi kita kan sekarang untuk channel distributionnya Iya. offline dan online. Apalagi di masa pandemi kita lebih fokus ke online platform sekarang. Oke. Untuk online yang retail itu sudah ke banyak negara. Karena ya the power of social media marketing kan bisa menjangkau kemana saja dan itu sangat membantu dalam pemasaran produk-produk dari desa-desa ini. Oke. Nah, tapi ke depan selain ada rencana untuk bagaimana menjadikan kecamatan tadi sebagai sentra untuk industri rotan, apalagi mimpi yang ingin kalian, kamu dan teman-teman tadi wujudkan? Kita akan tetap terus mengadvokasi hak-hak masyarakat adat untuk mendapatkan hutan adatnya. Karena ini sangat kritikal untuk survivalnya orang-orang di desa. Saya berharap hari ini banyak yang mendengar dan memahami apa yang ada dalam rencana teman-teman untuk membantu pemberdayaan masyarakat yang terancam saat ini ya Iya. oleh modernisasi. Nah, tapi ngomong kamu sekarang seperti ini S2, sukses dalam pemberdayaan. Orang tuamu tahu nggak? Pernah nggak ketemu orang tua bahwa dia tahu sekarang kamu seperti sekarang ini? Kalau ibu masih keep in touch, kalau sama bapak memang saya hampir tidak pernah berkomunikasi sejak mereka bercerai. Terus saya juga sudah bangun rumah buat ibu di kampung tahun 2014 dulu. Saat pertama kali saya ke Australia jadi tenaga pengajar di sana, saya bisa nabung uang, saya bangun rumah untuk keluarga saya. Jadi kamu tidak marah pada ayah dan ibumu? Tidak pernah marah, saya sudah memaafkan, apalagi untuk ibu saya sangat cinta dan ibu saya. Dan sekarang aku yakin ibumu bangga sekali sama kamu ya. Iya, ini aja dia tahu masuk Kick Andy. Kamu sampaikan salam dong buat ibu. Salam, Mak. Dari Aku Jakarta, masuk Kick dari Andy, Kick Mak. Andy. Oke, Randi, luar biasa ceritamu ya. Aku juga terinspirasi, mudah-mudahan siapapun yang menonton acara ini juga tergerak hatinya ya. Bahwa apa yang kamu lakukan tidak semata-mata untuk kepentinganmu, untuk keuntunganmu, keuntungan teman-temanmu juga, tapi Iya. keuntungan dari masyarakat yang kamu berdayakan di situ ya. Sukses buat kamu, aku yakin satu hari kelak apa yang kamu rencanakan akan tercapai ya. Berikutnya kita akan bertemu dengan dua anak muda lagi. Mereka berasal dari Lombok di Nusa Tenggara Barat dan kemudian sama kisahnya bagaimana mereka mendapat kesempatan keluar negeri untuk belajar, pulang ke kampung halaman, ada hal luar biasa yang mereka lakukan. Apa itu? Ikuti terus Kick Andy. Kalau kami lihat kurang memenuhi standar keamanan, jadi mereka membawa anak sambil menambang batu, memecah batu. Sedangkan dalam kontrasnya mereka mempunyai potensi yang sangat banyak, yaitu bambu itu tersendiri